Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini aku mau mereview atau meresum dari jurnal mata kuliah kewirausahaan Islami, yaitu tentang konsep pembiayaan dan perbankan syariah. Yang pertama ada pengertian pembiayaan. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk pada masalah pengertian pembiayaan, kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud bisnis. Bisnis di sini yaitu aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang produksi. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dan ini tercantum dalam UU nomor 10 tahun 1998. Selanjutnya ada falsafah pembiayaan. Di sini setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebijakan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Di sini ada beberapa falsafah yang harus diterapkan oleh bank. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari unsur riba. Menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha, menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang, menghindari penggunaan sistem perdagangan, penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, dan menetapkan sistem bagi hasil. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi. Yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pembiayaan. Lazimnya dalam prinsip pembiayaan ini ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pembiayaan menurut tujuan dan pembiayaan menurut jangka waktu. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut, yaitu pembiayaan yang bersifat aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Poin selanjutnya itu ada analisis kelayakan pembiayaan. Ada 2 fungsi utama bank syariah, yaitu mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu ada pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan, dan pendekatan fungsi-fungsi bank. Di sini juga ada penerapan prinsip analisis pembiayaan, yaitu didasarkan pada rumus 5C. Yang pertama karakter, capacity, capital, kolateral, dan condition. Yang poin selanjutnya itu ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Langkah pengamanan yang dilakukan
bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu sebelum realisasi pembiayaan dan setelah realisasi pembiayaan. Oke, sekian penjabaran materi atau resume materi dari mata kuliah Kewirausahaan Islami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.